Halo semuanya, bertemu lagi di channel Nailes ePort. Demonstrasi kontekstual Modul 1.1A6 Pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran filosofi yang sangat kontekstual. Dia lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Pemikirannya didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan haruslah relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Pentingnya pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat inklusif, yang tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan. Ia mengadvokasi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemikirannya ini muncul dalam upaya Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang menjadi salah satu lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia yang memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Berikut adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat populer dan terkenal ya, yaitu yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang artinya dari depan seorang pendidik harus memberikan keteladanan yang baik. Lalu ada lagi Ing Madya Mangunkarso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Jadi semboyan ini menjadi salah satu pegangan di mana bagaimana pendidikan di Indonesia itu dijalankan. Jati diri bangsa. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Dia percaya bahwa pendidikan harus mempromosikan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta semangat nasionalisme. Dia menyoroti pentingnya menggali dan mengembangkan potensi anak-anak di Indonesia agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun negara. Tentunya, pemikiran filosofi kontekstual ini Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ia diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terpenting dalam sejarah Indonesia, dan sumbangsihnya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia tetap dihargai hingga saat ini. Konsep pendidikan yang berpihak pada murid, karya Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya pendidikan yang menitik beratkan pada kebutuhan dan minat siswa. Penerapan strategi 3P, yaitu pertama itu pembelajaran. Memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat, membangun pemahamannya sendiri, dan berpartisipasi dengan kesepakatan kelas. Hal ini dapat membantu murid merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Lalu, pengajaran. Nah, untuk pengajaran ini, guru harus bersikap demokratis, tidak menjadikan murid sebagai kertas kosong, memanusiakan manusia, melatih murid dengan memberikan feedback, dan membuat suasana hati serta kelas itu lebih nyaman. Dengan kemudian murid akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Lalu yang ketiga itu yang jelas pendidikan.
di mana pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu puisi, penjaringan, pemetaan, pembinaan. Hal ini dapat membantu murid memperoleh pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta membangun bangsa. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya di sini melakukan penanaman pohon, lalu melakukan upacara bendera, mengaji bersama, pembelajaran di dalam kelas secara berkelompok, ataupun membuat kreativitas atau menganyam. Nah, ini adalah kegiatan yang positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dilakukan di sekolah kami, yaitu upacara bendera untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Baiklah, lanjut kegiatan positif kedua yang dilakukan di sekolah kami yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tadarus Al-Quran sebelum melakukan pembelajaran dan dilakukan di hari Jumat. Setelah itu kita bersedekah ya untuk lebih memaknai bagaimana kegiatan kerohanian ini bisa bermanfaat dan berdampak baik untuk para peserta didik. Ada kegiatan positif yang lainnya di sekolah kami yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kegiatan ekstrakurikuler olahraga, di mana kegiatan ekstrakurikuler olahraga ini adalah salah satu eskul unggulan yang ada di sekolah SDN Sukaratu. Selain tadi, ada kegiatan positif lainnya yang dilakukan di sekolah kami yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu senam bersama di setiap Sabtu, di mana kegiatan ini rutin dilakukan dan dijadwalkan di hari Sabtu melakukan senam bersama yang ditemani atau yang dibantu oleh guru-guru di sekolah. Untuk kegiatan positif yang lainnya, yaitu yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dilakukan di sekolah kami adalah ekstrakurikuler pramuka, yang dimana dalam kegiatan pramuka ini bisa membentuk karakteristik peserta didik yang mandiri, inovatif, dan kreatif, serta bergotong royong. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, yaitu yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, adalah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang sudah diterapkan di sekolah kami. Nah, kegiatan positif lainnya yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dilakukan di sekolah kami, yaitu pembelajaran menggunakan media pembelajaran IT, di mana pada tahap pembelajaran ini yaitu peserta didik belajar mengenal perangkat lunak komputer untuk persiapan mengikuti kegiatan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, tujuan kegiatan tersebut adalah agar terciptanya Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila ini memiliki 6 karakteristik yang menjadi dasarnya seperti kebinekaan global, serta bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ini, menurut kami, yaitu kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Lalu, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.
Dan untuk selanjutnya itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi antara siswa, ketidakseimbangan antara pembelajaran akademik dan pengembangan karakter. Lalu kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Nah, tantangan kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel, di mana solusinya ini untuk mengadopsi pendekatan pendidikan yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan siswa. Kurikulum dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan proyek, penemuan, dan kolaborasi yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Ini salah satu tantangan yang bisa diselesaikan, solusinya ya, yang bisa diselesaikan mengenai kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Tantangan kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Solusinya yaitu menerapkan pendekatan belajar dari bawah yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di sini siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif ya dalam proses pembelajaran, dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan berbagi pengetahuan. Selain itu juga menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti kuis ya, atau diskusi kelompok, permainan peran, dan presentasi siswa. Nah, dengan beberapa metode-metode pembelajaran ini akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Jadi seperti itu agar peserta didik itu aktif ya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tantangan selanjutnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi antara siswa. Nah, dari tantangan ini, solusi kami yaitu menerapkan prinsip budi pekerti luhur yang ditekan oleh Ki Hajar Dewantara. Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah, di mana setiap siswa diterima dengan baik dan dihargai, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya. Menyediakan beasiswa, bantuan belajar, dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Untuk selanjutnya yaitu kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Ini yang paling terpenting salah satunya. Kadang ketika di sekolah anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, tapi ketika di rumah perhatian orang tuanya berpengaruh juga dalam proses pembelajarannya. Salah satunya seperti ini. Namun solusi yang kami lakukan pada tantangan ini yaitu salah satunya yaitu membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua, melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah seperti melalui forum orang tua, pertemuan rutin, dan kegiatan kolaboratif, dan menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi orang tua untuk mendukung pembelajaran anak di rumah, serta membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara sekolah dan orang tua. Jadi sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mendukung perkembangan pendidikan anaknya. Jadi komunikasi dengan orang tua ini harus terjaga dengan baik demi perkembangan serta peningkatan dalam pendidikan anaknya salah satunya. Nah, terima kasih. Itu mengenai demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.